Ayat 9 ya. Ayat 9 sampai 19, 10 ayat kayaknya. Mohon maaf Ustadz. Oh, baik. Mohon maaf Ustadz, sebelum lanjut Ya. ke ayat 9. Ini dulu rekam. Oh, enggak, bagus. Malah yang begitu mah banyak-banyak mengganggu nggak apa-apa. Kan bisa cepat selesai maksudnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq ayat 9. Al-ayat at-tasi'ah ila tis'ata asyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha. Arti harfiahnya, apakah engkau tahu ya Muhammad, orang yang menghalangi seorang hamba abdan iza sholat, apabila sholat. Tuh. Terus lagi, ara'aita in kana 'alal huda. Apakah engkau tahu? Di sana ara'aita engkaunya Muhammad. Sini ara'aita engkaunya Abu Jahal. In kana 'alal huda. Kalau dia yang lagi sholat itu berada dalam petunjuk, sesuai menjalankan agamanya. Jadi zaman dulu itu Abu Jahal bilang pada Nabi, Abu Jahal kan itu pamannya Nabi. Mad, jangan sholat lagi ya, nggak boleh, awas. Kalau ketahuan aku injak lehermu. Zaman modern menghalangi sholatnya alasannya COVID. Jagain sama polisi. Sama apa beda? Sama. Belum lagi yang lain. In kana 'alal huda. Jika dia itu isim kananya huwa kembali kepada anta Muhammad. Kalau berada dalam petunjuk. Au amara bittaqwa. Atau dia berada dalam memerintahkan takwa. Dalam dakwah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita nanti dibahas dalam mufradat. Apakah engkau tahu kalau dia itu engkau anggap berbohong? Dia Muhammad. Engkaunya Abu Jahal ya. Wa tawalla, dan menyimpang, berpaling. Alam ya'lam. Apa dia tidak tahu bi annallaha yara. Dia Abu Jahal ya. Abu Jahal benar. Namanya Abu Lakob, dari kalangan mereka itu Abul Hakam. Lalu yang ngasih nama Abu Jahal Lakob itu namanya ya. Itu dari Nabi Muhammad ya. Tokoh Quraisy gitu. Apakah dia tidak tahu kalau Allah melihat? Ya roh tahu. Kalla. Tidak sekali-kali. La illam yantahi. Kalau dia tidak mau menghentikan perbuatannya, lanas fa'am bin nasiyah. Akan kami cabut gitu kalau nggak salah. Safa'ah, kami cabut dari ubun-ubunnya. Nasiyah kazibah khoti'ah. Ubun-ubun yang banyak bohong, banyak salah. Kalau enggak percaya juga, falyad unadia. Kalau enggak takut juga, falyad unadia. Panggil gengmu. Tuh, kata Allah ini. Kalau kalian panggil geng,
dalam rangka mau ngelawan aku, perintahku, maksudnya kata Allah, sanad zabaniyah. Maka aku akan panggil kalimat malaikat zabaniyah. Kalla, tidak sekali-kali seperti yang kau tuduhkan bahwa Nabi Muhammad bohong. Gitu. La tuti'hu. Maka Allah bilang lagi kepada Nabi Muhammad, jangan turuti dia. Wasjud, terus sujud. Walaupun diancam lagi sujud, mau diinjak batang lehernya. Sujud terus. Waqtarib. Lakukan pendekatan diri kepada Allah. Taqarrub. Itu arti bebasnya. Ya. Al-i'rab. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita nutup ini. Yuqra'u bil hamzi alal asli. Ara'aita itu dibaca dengan hamzah. Udah kebayang? PL-nya ro'ah. Terus mudhoreknya yaro. Masdarnya ada 3. Kalau masdar pertama ro'yan atau ro'yun itu pendapat. Ma ro'yuka, apa pendapatmu? Kalau masdarnya ru'yah, itu ngelihat dengan mata kepala. Mau Ramadan, mau Idul Fitri, ada namanya ru'yatul hilal. Ru'yah, dari ro'ah juga. Tapi kalau masdarnya ru'yah, itu artinya mimpi. Ngelihat dalam tidur. Kita kembali. Ro'ah. Ditasrif ro'ah. Ro'aya. Terus apa? Ro'au. Ro'at. Ro'ayata. Terus. Itu boleh roina. Paham? Roina. Terus roita. Roituma, roitum, roiti, roituma, roituna, roitu, roina. Dibaca pakai hamzah. Itu namanya yuqra'u bil hamzi. Jadi ro'aitu. Itu bil hamzi. Ya. Saya teruskan. Wabit takhfif bija'lil hamzah bainal hamzah wal alif. Bisa juga dibaca dengan takhfif. Kalau tadi ro itu berat. Tapi kalau diringankan justru pakai hamzah. Ringan bacanya, udah terbiasa. Ro'a itu. Bainal hamzati wal alif. Antara hamzah dan alif. Li'anna harakatal hamzah fathah. Karena hamzahnya bukan istifhamnya nih ya. Hamzah yang kedua itu fathah. Wa takhfiful hamzati antaj ala bainal hamzati wal harfil ladzi haraktaha minhu. Takhfif hamzah yaitu engkau menjadikan antara hamzah dan huruf yang engkau bariskannya minhu. Engkau bariskan. Nih kita lihat aro'aita. A-nya diabaikan dulu yang istifham. Ro'ai itu hamzah. Ya. Jadi ringan.
Kalau nggak pakai hamzah, roitu. Boleh bandingkan antara roitu dengan roaitu. Roaitu atau roaita itu lebih mudah. Roaita. Ini penting karena memberikan pemaknaan yang berbeda. Oke, kita teruskan. Wa tuqra'u bil ibdal. Kemudian bisa juga dibaca dengan ibdal. Ibdal artinya ganti. Kayak apa? Bija'lil hamzati alifan. Menjadikan hamzah itu alif. Apa sih bedanya hamzah sama alif? Kalau alif tak menerima baris, syakal. Kalau udah hamzah itu bukan alif namanya, itu hamzah. Dia menerima baris. A, I, U. Itu jangan bilang alif, itu hamzah. Maka penulisannya di atas alif ada hamzah. Kalau A, di bawahnya ada hamzah, I, U. Ada hamzahnya. Itu bukan alif. Kalau alif tak menerima baris. Maka ada ilmu namanya ilmu alif. Yaitu ilmu yang udah bisa baca alif walaupun tak berbaris. Ilmu alif. Kita kembali ke sini, ibdal. Ya, bija'lil hamzah alifan. Tasbihan laha. Menjadikan hamzah sebagai alif karena menyerupai dengan hamzah. Bima idza kanat sakinah. Yaitu apabila dia sukun. Itu hamzah, aro'ai, itu hamzah. Jadiin alif. Susah apa gampang bacanya? Aroi. Oke, kita teruskan. Maftuhan maqoblaha. Difathahkan sebelumnya. Ro yaitu. Aro. Tusiaknya sukun juga. Karena masuk domir ta. Walaysa liqiyas. Itu nggak bisa dikias dalam konteks ini gitu. Selesai. Walladzi yanha maf'ul awal li aro'aital awal. Wa aro'aitas-sani. Ini awal dulu. Kan ayatnya aro'aital ladzi yanha. Aro'aita fi'il fa'il. Alladzi yanha, alladzi isim mausul. Yanha silatnya. Mausul bersama silatnya fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Itu maf'ul pertama. Wa aro'aitas sani. Sementara aro'aita as-sani yang kedua mukarror, diulang. Untuk apa? Litakid. Untuk penguat. Walitulil kalam. Karena kalam sudah panjang. Aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Aro'aita tuh, itu panjang. Aro'aitanya menjadi harus diulang. Itu namanya mukarrar. Wa qauluhu in kana 'alal huda ma utifa alaihi maf'ul sani. Baru nih. Aro'aita in kana 'alal huda, jumlah itu fi mahalin nasbin maf'ul kedua. Itu maf'ul kedua. Kana 'alal huda bersama au amara bit taqwa, itu maf'ul kedua. Wa jawabus syarti mahzuf. Jawab syarat kan ada in tuh, in kana 'alal huda. Kenapa? Jika dia berada dalam petunjuk. Kenapa? Dibuang ya dulu alaihi jawabus syarti as-sani. Lalu
diisyaratkan oleh jawab syarat yang kedua, wa huwa qauluhu alam ya'lam. Saya coba bantu ulangi. In kana 'alal huda au amara bit taqwa alam ya'lam. Itu jawabnya. Ya. Diisyaratkan nih. Wa yajuzu ayyakuna ara'aitas salis aidan mukarrar. Ara'aitanya ada 3. Maka yang ketiga juga sebagai pengulangan. Fungsinya penguat. Wa jawabu syarti bil haqiqah huwa. Jawab syarat yang sebenarnya adalah mata dulu alaihi hazihil jumlah al-istifhamiyah, yaitu makna yang ditunjuki oleh jumlah istifham. Mana dia? Wahia alam ya'lam bi annallaha yara. Ka'annahu berikutnya Pak Jamal. Ka'annahu kilah in kana 'alal huda au amara bit taqwa au kadzdzaba wa tawalla. Kenapa? Fa innallaha mujazihi. Jadi takwil ayatnya mah bukan fa innallaha. Ayatnya alam ya'lam. Apa Allah tidak tahu? Sampai sini dulu nih. Dibantu supaya nyambung logika bahasanya. Abu Jahal ya. Abu Jahal. Nggak suka sama Nabi. Bilang sama anak buahnya. Nanti kalau dia sholat kasih tahu saya. Saya injak batang lehernya. Dalam persepsi Abu Jahal, Muhammad sesat, bahwa agama yang memecah belah tidak dalam petunjuk. Maka dia melarang Nabi sholat. Itu lagi diceritain oleh Allah kepada kita pada ayat yang berbunyi Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla au amara bit taqwa. Kalau engkau menuduh Nabi Muhammad itu keliru, salah, sesat, alam ya'lam. Emangnya Allah nggak tahu bahwa dia berada dalam ketakwaan, dia menjalankan agamanya, dan dia melakukan sesuai dengan petunjuknya. Apa Allah nggak tahu? Maka sampai pada penjelasan emang Allah nggak tahu, ditakwil. Itu dia bunyinya. Fa innallaha mujazih. Alam ya'lam annallaha yara gitu ya. Emang Allah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah? Apa si Muhammad yang salah atau Abu Jahal yang salah? Maka tuh jawabnya in kana lalu dia jawab ini itu, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Balasan ya baik-baik, buruk-buruk. Pada Nabi Muhammad baik, pada Abu Jahal buruk. Gitu maksudnya. Baru berikut. Lanas fa'am bin nasiyah. Akan kami cabut ya ruhnya waktu mati yang disebut ubun-ubunnya. Bagian kepala yang paling sakit, ubun-ubun. Ya. Kalau lagi sakit gigi nyeri, lah nyerinya apa ke ubun-ubun.
Tuh gitu. Nasiyah, kazibah, khati'ah. Ubun-ubun yang bohong melulu. Bohongnya sampai ke ubun-ubun. Ya, ngibulnya sampai ke ubun-ubun. Tuh, ubun-ubun lagi dalam budaya kita juga. Salahnya ke ubun-ubun. Terus kalau si Rocky mau bilang dongo. Ubun-ubun yang disebut. Ya. Kalau baru Tibang berkata otaknya didengkul, itu mah standar. Biasa itu. Otak didengkul. Kalau istilahnya akil sirad, itu bodohnya nggak habis-habis. Wah, itu bahasa. Dulu dia lagi di panggung politik. Ngelihat saudara-saudaranya sendiri, kita yang berjenggot. Itu apa namanya? Sorban apa gede banget. Terus jenggotnya panjang. Tapi gobloknya nggak habis-habis. Masya Allah. Dengarnya. Nah ini ubun-ubun. Kazibah khati asalah. Nun nasfa'an nunut taukid al-khafifah. Nah dulu ini yang sudah kita bahas. Nasfa'an pakai tanwin. Padahal dia VL. VL nggak boleh pakai tanwin. Udah dibahas dulu. Itu asalnya nun taukid khafifah. Ya. Tulisannya kayak itu nun. Nasfa'an. Nih tulisannya. Wa tuktabu bil alif indal basariyin. Menurut ulama Basrah ditulis pakai alif. Kat tanwin, seperti tanwin. Wa bin nun indal kufiyin. Tetapi menurut ulama Kufah nggak pakai alif. Tetap nun, la nasfa'an. Wa hiya maktubah fil mushaf bil alif. Sementara di mushaf Utsmani tulisnya pakai alif. Kamazhabil basariyin, seperti aliran Basrah. Mislu walayaku nam, tuh ini walayaku nanna, ada nunnya tanwin walayaku nan, karena ada tanwin udah diganti alif. Ini sebagai contoh lain. Minas soghirin. Padahal nunnya ini dua, yang satu sukun. Nun taukid khafifah. Iya. Walaysa fil Quran lahuma nadhir. Nggak ada yang serupa dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sebab menyulitkan si pembaca. Nasiyah kazibah badal minan nasiyah. Sanad kan mulanya lanas fa'am bin nasiyah. Terus nasiyah keduanya itu badal. Ya. Kazibah juga badal. Minan nasiyah yang pertama. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Wahaza badalun nakirah minal ma'rifah. Badalnya nakirah. Mubdal minhunya ma'rifah. Falyad'u nadiyah. Tidaklah dia memanggil gengnya. Ai ahla majlisihi. Ahli yaitu anggota. Anggota majelisnya. Kan ada geng. Ada geng Sambo. Ada geng panggil. Dia lagi pada manggil geng di belakang layar. Ya. Luar biasa. Fahuzifal mudhof. Mudhofnya dibuang wa uqimal mudhof ilaihi maqamah. Maka ditempatkanlah di tempat mudhof ilaih. Iya. Falyad'u nadiyah ay ahla majlisihi.
Kalau balaghah lihat ini majaz mursal, alaqahnya mahaliyah. Bukan geng yang dipanggil, orang-orang yang ada di geng. Kelompok. Tanyakan sekolah, bukan sekolah. Tapi orang yang ada di sekolah. Bisa kepala, TU, guru, dan lain-lain. Iya, selesai. Baru Ustaz, Mas. Iya, mulai silakan. dulu. Boleh. Yang kalla la illam yantahi la nasfa'am binasiyah. Kita ada nun tauhid, itu naf la nasfa'am, la-nya itu bukan lam tauhid, Ustaz. Tauhid. Maka itu contoh dulu belajar ma'ani, kalam khobar, ini dia tauhidnya 4. Bukan yang tadi dibaca Ustaz tadi jelasan kok nggak disinggung kalau lamnya itu juga tauhid. Apa saya kurang dengar tadi? Emang tadi kan baca saya. Kecuali kalau temanya ada berapa tauhid, maka saya hitung. Terus setelah Pak Sukoco tanya, baru saya bilang ada 4. Pertama, kalah. Kedua, la, pada la ilah. Yantahi. Terus, la lagi. La nasfa'an. Terus, nunnya, nun tauhid. Tuh, jadi 4. Jadi Allah ngajak bicara kepada kita terkait, bukan kepada kita, kepada model Abu Jahal dan konco-konconya, itu diposisikan ingkarnya luar biasa terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Maka bukan, iya. Tidak cukup 2 tauhid, 3 tauhid sampai 4 nih. Sampai 4. Ya. Sama Fir'aun aja nggak begitu. Ini Abu. Makanya itu jangan sembarangan kalau bicara sama Abu Janda. Ya, mungkin masih turunan. Baik, makasih. Iya, al-balaghah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan? Kinayah. Oh, penting ya belajar balaghah. Untung ini udah pakar balaghah semua. Apakah engkau tahu orang yang menghalangi seorang hamba? Kok kinayah? Hamba. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Nggak disebut Nabi Muhammad. Kasusnya tentang Nabi Muhammad. Tapi nggak disebut Muhammad. Khawatir nanti dipahami oleh umat berikutnya, ini ayat buat Muhammad saja. Gitu. Maka yang disebut kinayahnya. Nabi Muhammad dikinayahkan dengan abdan, hamba. Hamba yang taat sekali. Oleh karena itu, siapapun yang menghalangi orang yang dalam ketaatan, masuk ayat ini. Karena masuk ayat ini, berarti yang menghalangi ketaatan seorang hamba, ya sama dengan yang menghalangi Nabi Muhammad sholat pada saat itu, yaitu Abu. Tuh, Abu Jahal, Abu Janda, Abu, banyak abu-abu. Tuh kinayah. Pentingnya kinayah membawa makna kepada yang lebih luas. Dulu belajar kinayah. Kemarin saya baru pulang dari kota Udang. Itu nggak disebut. Maksudnya Cirebon. Tetapi lewat perkembangan zaman ternyata Udang bukan di Cirebon umpamanya. Ada di mana-mana. Yaitu juga kota Udang. Abdan maksudnya Nabi Muhammad. Karena apanya dia disebut? Karena ketaatannya. Maka ketika ada orang memiliki ketaatan luar biasa adalah abdan. Abdan artinya taat, mengabdi sepenuh hati.
Kita ini dalam Al-Quran disebut abad. Abad-abad kita yang luar biasa taat kepada Allah dipuji wa ibadur rahman. Ya dah? Tuh. Yang kayak apa? Allah saking sayangnya dia sematkan namanya kepada hamba-hambanya itu yang taat. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan seterusnya ada banyak sifat-sifat yang Abdurrahman itu. Oke. Kunia bil abdi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunyahkan, dikinayahkan bil abdi dengan sebutan abd. Walam yakul yanhaka. Allah tak berkata ara'aital ladzi yanhaka, tidak. Kenapa? Tafkhiman li sya'nihi. Karena membesarkan kedudukannya. Tuh, disebut hamda sebenarnya pujian. Disebut hamba sebenarnya penghormatan. Bukan pengkerdilan, bukan. Wa ta'ziman liqadrihi. Dan penghormatan terhadap kedudukannya, posisinya. Asal meletakkan kata hamba sesuai dengan proporsinya, yaitu hamba kepada Allah, bukan hamba kepada selain Allah. Hamba kepada harta, hamba kepada keinginan, bukan. Kayak begitu Allah mendudukkan kehormatan Nabi Muhammad dengan menyebutnya dengan kata abdan. Tuh. Terus wa araita istifham. Araita istifham lil inkar wa ta'ajjub. Dia nanya Allah. Araita. Tapi maknanya lil inkar. Enggak. Enggak mungkin. Engkau Abu Jahal bisa menghalangi Nabi Muhammad yang aku sebut sebagai abdan. Itu inkar. Tapi giliran ta'ajub, si Abu Jahal tetap menghalangi Nabi Muhammad sebagai hamba yang sangat taat. Allah itu heran. Kok begitu? Heran. Luar biasa Allah sekarang melihat suasana, kondisi bangsa ini, apalagi terkait institusi tertentu, heran apa enggak? Bukan kagum, bahasa Arabnya sama-sama ta'ajub, heran. Kok pada begitu? Kok pada begitu? Itu hambaku semua. Bagaimana itu? Gitu kurang lebih. Sehingga dalam surat yang sudah kita lewati, keheranan Allah dia ungkap lewat firman-Nya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian menjadi tertipu terhadap Tuhan yang sangat mulia, sangat dermawan, memberi segala-galanya. Malah taatnya kepada selainku, heran tuh. Iya, ini juga ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, itu inkar atau ta'ajub. Wa hiya bimakna, nah baru nih masuk maknanya. Ara'aita maknanya akhbirni. Ya Muhammad, kasih tahu aku. Kenapa dia menghalangimu sholat? Kan tinggi sekali bahasa. Kalau nanya akhbirni, kasih tahu, akunya kan Allah. Emang dia nggak tahu apa? Itu juga udah bentuk apa? Keheranan yang lain. Padahal dia tahu. Nah, kasih tahu lah. Aku udah nggak sanggup itu. Kok bisa-bisanya dia begitu? Bukan cuma kasus Abu Jahal saja. Sekarang kan Abu Jahal banyak. Seperti halnya juga Fir'aun banyak sekali.
Seperti halnya Haman, Korun juga banyak. Heran Allah. Ya. Ara'aita alladzi yanha, ara'aita in kana 'alal huda. Kasih tahu aku. Kenapa gitu? Bahasa gampangnya. Dia menghalangi. Padahal engkau berada dalam petunjuk. Tuh. In kana 'alal huda. Istifham lit ta'jib. Ta'jib sama. Min halin nahi, heran terhadap pikiran. Nahi orang yang larang. Yang larang Nabi Muhammad. Ya, betapapun kita sedang mendengarkan cerita Allah terhadap Nabi Muhammad, tapi lihat substansinya. Kita heran. Pengawalnya ditembak. Terus disusun skenario. Skenario-nya ada skenario 1, skenario 2, melibatkan. Surat pernyataannya minta maaf, siap menanggung resiko. Di sidang etik dipecat, berontak, mau naik banding. Heran dong. Jadi manusia apanya yang bisa dipegang kalau bukan omongannya. Kalau omongannya terus nggak bisa dipegang, ya udah habis kepercayaan itu. Nasiyatin kadzibatin khati'ah majaz akli. Oh, beruntung udah belajar majaz akli. Oke, mana dia? Usnidal kadzibu wal khata'u ilan nasiyah majazan. Nasiyah itu ubun-ubun. Ubun-ubun kazibah yang penuh bohong. Yang bohong kan bukan ubun-ubunnya. Itu namanya menyandarkan isnad. Perbuatan bukan kepada yang semestinya. Nasiatin khoti'ah. Ubun-ubun yang salah. Yang salah bukan ubun-ubunnya. Yang salah orangnya. Itu penyandaran majazi. Wal muradu yang dimaksud adalah sohibuha. Yang punya ubun-ubun. Li'annahu as-sabab. Maka majaz akli alakohnya sababiyah. Falyad unadiyah majaz mursal. Alakohnya mahaliyah. Panggil geng kamu. Ini majaz mursal. Alakohnya mahaliyah. Yang disebut geng. Yang dimaksud orang-orang yang ada di geng. Hai ahlu nadifi biitlaqil mahal wa iradatil hal. Istilah teknisnya namanya itlaqul mahal, menyebut tempat, memaksudkan isinya. Geng tempat, isinya yang orang-orang yang ada di geng. Selesai. Berikutnya Pak Jamaah, al-mufradat al-lughawiyah. Iya. Aro'aita ay akhbirni. Tuh alhamdulillah. Dikasih tahu jadi tambah paham. Aro'aita maksudnya akhbirni. Kasih tahu. Makanya istifhamnya litta'ajub. Wahia fil mawadi as-salasa litta'ajub. Aro'aitanya ada 3. Tiga-tiganya litta'ajub. Wal muradu minal istikhbar inkarul hal al mustakhbar anha wa takbihuha. Maksud pada akhbir nih itu istikhbar, kasih kabar saya. Maksudnya inkarul hal al mustakhbar anha, mengingkari sesuatu yang diberitakan tentangnya. Apa sih itu maksudnya? Tadi keadaan Abu Jahal, orang mau sholat dihalangin.
Itu namanya mustakbar, tentang sesuatu yang diminta dikabarin. Ya, itu sangat diingkari. Wa takbihuha, makna lain, mengandung makna lain, yaitu jelek. Jelek kali kalau ada orang mau ibadah dilarang. Orang mau ceramah dibatasi. Tema-tema ceramah diarahkan. Sampai pada mau mengatur undang-undang urusan khutbah Jumat. Dakwah. Macam-macam cara. Nggak boleh khutbah kalau nggak punya sertifikat. Padahal tanah yang harus dibikinin sertifikat dia palsu. Khotib disuruh punya sertifikat. Heran apa enggak? Aneh. Oke, kita teruskan. Mislu ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, ini juga takbih jelek banget. Ara'aita kalau kita posisikan pada akhbir nih. Kasih tahu saya. Mana dia? Kayak apa dia? Dia siapa? Orang-orang yang mendustakan agama. Agama di sini artinya balasan. Kok ada ya orang yang nggak percaya sama balasanku? Bahkan sebelum dia lakukan, karena udah niat, aku udah siapin balasan. Didustakan. Tuh, akhir kasih tahu yang mana, yang mana, yang mana. Jelek sekali. Itu namanya takbih. Alladzi yanha 'abdan idza shalla. Yang menghalangi seorang hamba mau sholat. An-nahi yang melarang itu Abu Jahal. Huwa Abu Jahlin. Wal abad huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dimaksud abdan adalah Nabi. Wal maknanya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, maknanya akhbirni amman yanha ba'dha ibadillah an salatihi. Kasih tahu kepadaku orang yang menghalangi sebagian hamba-hamba Allah, hambaku dari sholat. In kana dzalikan nahi ala tariqah sadidah. Kalau orang yang larang itu memang berada di jalan yang benar. Udah kebayang ya? Dahsyat. Pikiran kita insya Allah melayang kepada kondisi bangsa. Yang benar kalau perlu dihalangi. Yang salah dikasih karpet merah. Itu ini dia lagi berlaku, lagi terjadi. Ya. Kasih tahu, kenapa itu? Yang begitu dikasih karpet merah. Sementara ini apa terkait tenaga kerja luar biasa. Janji kampanyenya 10 juta tenaga kerja. Nggak taunya dari sono maksudnya. Udah lebih dari 10 juta. Apalagi tentara yang diimpor. Heran apa enggak? Nah, apalagi Allah. Karena dia udah tahu persis ya maksud dan tujuannya. In kana dzalikan nahi ala tariqatin sadidah. Kasih tahu aku. Kalau memang si Abu Jahal itu berada di dalam jalan yang benar. Fi mayanha anhu, terkait dia melarang hamba Allah untuk ibadah. Au kana amiran bil ma'ruf wa taqwa. Atau larangannya itu menurut dia bagian dari amar ma'ruf dan takwa. Fi ma yu'maru bihi min ibadatil ausan. Sesuai dengan apa namanya? Konsep ma'ruf yang ada dalam beribadah kepada berhala. Udah kebayang. Udah bisa diduga tuh pikiran Abu Jahal. Konsep ma'ruf menurut dia yaitu ibadahnya ke sono, ke berhala. Kalau Nabi Muhammad bukan ke berhala, ya dianggap salah. Persis kayak yang terjadi sekarang. Ngeritik itu menjadi salah.
walaupun benar, karena dianggap berseberangan dengan penguasa. Benar apa enggak? Ini Abu Jahal semua. Itu kurang lebih. Kama ya'taqid, sebagaimana dia yakini. Wa kadzalika in kana 'ala takdzib lil haqq wa tawalli 'anid din sahih kama naqulu nahnu. Demikian juga kasih tahu kami gitu. In kana, jika Nabi Muhammad itu sesuai dengan persepsi mereka berada dalam kedustaan. Ayo kasih tahu, di mana dustanya? Di mana radikalnya? Kasih tahu. Coba tuh, siapa yang radikal? Siapa yang melawan hukumnya? Coba kasih tahu. Penegak hukum. Tuh ingkar. Luar biasa, aneh. Kayak begitu cara Allah menunjukkan kebenarannya. Ya. Diungkap semua. Wa kadzalika in kana 'ala takdzib lil haqq wa tawalli. Berpaling aniddin, dari agama yang benar. Kama naqulu nahnu. Sebagaimana kami katakan. Wakilah, ada pendapat juga, ara'aita in kanal manhi 'alal huda au amara bit taqwa. Kasih tahu saya, kata Allah, jika memang yang dilarang itu, manhi yang dilarang, yaitu Nabi Muhammad, 'alal huda, dilarang memberi petunjuk, au amar, dilarang menyuruh bertakwa. Mana argumentasinya? Persis zaman sekarang. Ya. Radikal. Mana kasih tahu, mana radikalnya? Siapa yang radikal? Koruptor enggak, ini enggak ditahan. Ya. Yang justru pelakunya enggak ditahan. Apalagi sekarang lagi rame 300 triliun. Wah, luar biasa. Itu bajingan semua. Wa'au lit taksim. Paham maksudnya lit taksim? Taksim artinya membagi. Ya. Membagi. Abu Jahal membagi pikiran saat menghalangi Nabi sholat. Pertama, Nabi dianggap berseberangan dengan akidahnya. Seharusnya ibadahnya kepada ausan. Satu. Yang kedua, takwa ya seharusnya kepada ausan, bukan kepada Allah. Itu au amarobit takwa. Iya, itu namanya taksim. Ara'aita in kadzaban nahi. Berikutnya. Ara'aita in kadzaban nahi an-nabi. Ara'aita tetap kita artikan akhbir. Kasih tahu saya. Jika orang yang melarang itu mendustakan Nabi. An-nahi Abu Jahal. Wa tawalla 'anil iman. Dan berpaling dari iman. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia nggak tahu bahwa Allah itu ngelihat? Alam yadri. Artinya apakah dia tidak tahu bi annallaha yara, bahwa Allah itu ngelihat. Wa yusyahid, dan menyaksikan ma yasduru minhu, yang terbit darinya, maksudnya perbuatannya. Fa yujazihi alaihi, maka dia akan membalasnya. A'jabu minhu ya mukhatab. Lebih heran dari semua itu, wahai mukhatab. Mukhatab Abu Jahal. Min haitsu nahyihi anis shalah, dari sekedar menghalangi sholat. Wa min haitsu annal manhi anil huda,
amirun bittaqwa. Dari sekedar dia melarang orang yang membawa hidayah, yaitu Nabi, dan menyuruh bertakwa. Ada lagi yang lebih mengherankan. Ini masih terus. Wa min haitsu innan nahi, dari sudut bahwa orang yang melarang itu, yaitu Abu Jahal, mukadzib wa mutawallin. Justru dia yang mendustakan dan berpaling dari iman. Heran. Heran nggak? Silahkan dibayangkan dengan kasus-kasus kondisi sekarang. Ada bahasa kita sekarang jejak digital. Jejak digital. Terus kedustaan itu sudah seolah tak mampu dibiarkan oleh Allah. Maka dicari sebab. Ternyata dia, gitu kurang lebih. Ternyata dia. Padahal dulu yang punya prinsip begini begitu bagusnya dia. Memberantas judi dia. Nggak tahunya dia bandar. Yang nyuruh berantas narkoba dia. Nggak tahu bandarnya dia. Heran apa enggak? Oh, ini kayaknya nggak pada heran nih. Jangan-jangan dapat bagian. Hah? Pak Jamal dapat bagian berapa? Pak Jamal dapat banyak tuh, Ustaz. Bener Bu, pantas dia diam aja. Saya ngomong dianggap masuk kanan keluar kiri Bu. Ya, dia pura-pura nggak tahu. Terima Pak Jamal. Aduh. Harus putus. Iya. Nah, kita teruskan. Wal khitab fi qawlihi ara'aital ladzi yanha lirrasul sallallahu alaihi wasallam ala wajhit ta'ajjub. Khitab pembicaraan dalam firman-Nya ara'aital ladzi yanha lirrasul. Seolah Allah berkata kepada Rasul, Rasul kasih tahu saya. Alladzi yanha itu orang yang menghalangi. Loh, emang Allah nggak tahu apa enggak? Baru tahu apa enggak dijawab? Ala wajhit ta'ajjub. Heran. Heran. Makanya Allah bilang udah ini dunia itu panggung sandiwara. Ya dah? Ada apa namanya? Skenario. Ntar kamu ya pura-pura ini segala tembok lah ditembak. Sandiwara bukan itu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tuh gitu. Kata kita kepada mereka. Emang Allah nggak tahu apa? Ada pelecehan apa enggak Allah tahu. Ya, dan seterusnya. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dalam konteks itu Rasulullah bersabda. Tuh. Karena dulu pernah. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkan Islam. Aziz kuat dengan Umar. Maka Umar masuk Islam. Au bi Abi Jahlin ibni Hisham. Atau kalau enggak dengan Abu Jahal. Abu Jahal emang tokoh berpengaruh. Saudara Nabi, paman lah. Wa ka'annahu ta'ala qala lahu. Maka dalam konteks hadis tadi seolah Allah berkata kepadanya, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kunta tazunnu annahu yu'izzu bihil Islam. Engkau mengira ya kalau Islam bisa kuat dengan Abu Jahal. Kata Allah gitu. Wa huwa yanha anis shalah.
padahal dia melarang engkau dari sholat. Allati hiya awal arkanil Islam. Padahal sholat rukun Islam yang paling pertama. Paham? Jangan dikira nomor 2 itu. Syahadat kan akidah. Kan rukun Islam 5 tuh. Pertama syahadat, kedua sholat. Jangan dikira sholat nomor 2. Kan biasa itu dibercandain. Kita makan dulu apa sholat dulu? Sholat nomor 2. Jadi candaan. Nomor 1 syahadat. Sholat nomor 1. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Wa kana yulaqabu bi Abil Hakam. Abu Jahal di kalangan mereka itu diberi gelar lakab Abul Hakam. Hakam luar biasa maknanya, tinggi, punya ilmu, hikmah. Berfungsi sebagai hakim, pemutus, hakim. Dia hakam, punya hukum. Hakam itu wasit. Dalam konteks ada keretakan rumah tangga, sebelum ke pengadilan, wab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Hakam, wasit. Di lapangan sepak bola, wasit itu bahasa Arabnya hakam. Kayak begitu dahsyat gelarnya di kalangan Quraisy. Faqila lahu, maka dibilang kepadanya, kepada Nabi Muhammad, kaifa yaliqu bihi hadzal laqab? Apa dari sudut mana gelar ini menjadi pantas buatnya? Wa huwa yanhal 'abda, padahal dia itu menghalangi seorang hamba Nabi Muhammad. Berikutnya anis sholah. Ya, an khidmati rabbihi, menghalangi orang yang berkhidmat kepada Tuhannya. Persis sekarang Abu Jahal semua. Ya, orang berkhidmat menjalankan agamanya, ketaatan kepada agamanya, dituduh. Tuduh macam-macam. Wa ya'muruhu bi ibadatil jamad. Pada saat yang sama justru dia menyuruh untuk beribadah kepada benda-benda. Apa iya? Pantas diberi gelar Abul Hakam. Wa jawabu syart in kana 'alal huda mahzuf. In kana 'alal huda dalam ayat itu dia syarat, jawabnya dibuang, takdiruhu in kana 'alal huda au amara bit taqwa alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi jawabnya adalah alam ya'lam. Susah memahami itu sebagai jawab syarat, maka ditakwil ai fa innallaha mujazihi. Saya coba bantu lagi, dekatkan. Jawab syarat alam ya'lam. Arti harfiahnya, apakah Allah tidak tahu? Gitu kan? Maka istifham. Istifham itu insya. Insya bermakna khobar. Jadi alam ya'lam insya maknanya khobar. Apa itu? Allah tahu. Allah tahu. Itu jawabnya. Kalau sudah tahu, maka pasti yang buruk dibalas buruk. Baru muncul fa innallaha mujazi. Allah bukan cuma tahu, tapi dia pasti membalasnya. Kalla rad'un linnahi. Kalla adalah radak. Radak pukulan, teguran, ya, gentakan. Linnahi bagi yang larang. Dalam kasus di atas Abu Jahal. Kalla la illam yantahi amma huwa fihi au alaihi minal kufri. Tidak sekali-kali seperti yang dituduhkan. Gitu kurang lebih lengkapnya. Jika dia, si Abu Jahal,
tidak berhenti dari keadaannya dan tindakannya dalam bentuk atau berupa kekufuran. Tuh, la illam yantahi. Walam lamul qasam, lamul taukid. Lanas fa'am bin nasiyah. Bentar ya. Saya ingin meyakinkan ini. Terjemahannya apa Pak Jamal Anasfa'an? Safa'ah. Oh iya. Menghanguskan, membakar. Tadi saya artikan mencabut. Cabut ruhnya. Panas. Iya. Lamnya lamul qasam. Lamul qasam sebutan lain dari lamut taukid. Lamut taukid. Akan kami bakar gitu. Cabut boleh ruhnya. Bin nasiyah. Dari ubun-ubun. Tuh ini ada penjelasan. Lana khuzanna binasiyatihi. Akan aku atau kami jambak. Diambil dijambak. Ubun-ubunnya. Walanas habannahu biha. Dan akan kami jorogin. Dorong. Dijambak rambutnya. Terus ditarik. Kemana? Ilan nar. Ke api neraka. Itu Allah yang ngomong. Buat Abu Jahal. Abu Jahal bukan sosok. Tapi watak. Kalau sosok udah selesai, nggak ada. Tapi kalau watak masih ada. Abu Jahal yang bodoh sekali. Ya, kata Allah, diseret. Kalau dia pakai topi, topinya dibuka dulu. Bagi Allah, menjambak rambut, nggak ada bedanya. Walaupun rambutnya panjang, sama yang cepak. Dijambak, gampang apa enggak? Wasaf'u al-jazbu bisyiddah. Oh ini dia maknanya. As-saf'u itu lanas fa'anna. Jazbu menarik. Bisyiddah dengan keras. Wan nasiyah sya'rul jabhah. Sementara nasiyah yaitu rambut yang di depan. Jabhah depan. Wal muradu bidzalika al-qahar wal izlal. Maksudnya apa itu Allah? Sampai bilang begitu redaksinya memaksa. Kalau dia nggak mau juga dijambak aja. Wal izlal dihinakan. Dengan apa? Bi anwa'il azab. Kadzibah khati'ah wasfuha bil kadzib wal khata'. Kadzibah bohong, khati'ah salah. Salah tindakannya, kebijakannya juga salah, berpihak kepada yang lain. Padahal dia diangkat sama rakyat, kurang begitu, lebih begitu. Itu merupakan sifat, ya, si Abu Jahal. Sifatnya kazibah, bohong. Khoti'ah, salah, keliru. Kelirunya berkali-kali. Ya, wal muradu sahibuha, maksudnya bukan bukan ubun-ubunnya yang salah, tapi orangnya. Bil isnad al majazi lil mubalaghah. Lalu diisnadkan dengan isnad majazi, majaz akli, itu mubalaghah. Mubalaghah. Apa maksudnya? Nggak punya otak. Pokoknya kita suka bilang gitu. Bukan otaknya yang nggak ada, kosong, pindah ke perut, bukan. Seluruhnya. Itu namanya mubalaghah. Ya. Nggak punya kuping. Karena nggak mau dengar itu. Kita suka bilang gitu, wah ini nggak punya kuping ya.
nggak punya mata, buta. Ya, kita teruskan. Nadihi ay ahlu nadihi. Nadi geng. Maksudnya klub, perkumpulan. Maksudnya ahlinya, yaitu orang-orang yang ada. Wan nadi al majlis. Nadi adalah majlis. Ada majlis. Au makan ittima'il qaum litahaddus fihi. Atau tempat berkumpulnya kaum, kelompok untuk ya ngobrol-ngobrol. Wala yusamma nadiyan hatta yakuna fihi ahlu. Nggak bisa disebut geng kalau nggak ada penghuninya. Sanad uzzabaniyah liya apa ini? Iya. Liyajurruhu ilan nar. Silahkan kata Allah, kalau mau ngelawan aku, panggil geng kalian semuanya. Maka aku akan manggil malaikat Zabaniyah untuk yajuru menyeret mereka, menyeret dia si Abu Jahal ilan nar. Wa Zabaniyah al malaikah al ghilaz asyidad. Zabaniyah adalah malaikat yang keras, yang kuat. Jamak Zabaniyah. Zabani. Jamaknya apa? Zabaniyah. Panjang. Qala Ibnu Abbas fi ma dzakarahu Ahmad. Berikutnya Pak Jamal. Ibnu Abbas menyebutkan, berkata seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lau da'a nadihi la akhazathu zabaniyah iyanan. Andai kata ayat ini kan turun, Abu Jahal paham, ya, walaupun belum ke LBQ, dia udah paham duluan, lebih paham dari kita. Andai kata ketika Allah berfirman, dia dengar, falyad'una dia, terus benar. Dia panggil semua gengnya itu Quraisy, maka pada saat itu juga Allah akan cabut, renggut, jambak mereka semua. Nih yang lagi mau diterangkan. Lauda'a nadihi, kalau benar dia memanggil gengnya, la akhazathu zabaniyah ayanan. Maka pasti malaikat Zabaniyah akan mencabut mereka secara kasat mata. Tuh kata siapa ini? Ibnu Abbas yang diriwayatkan disebut oleh Imam Ahmad. Kalla rada' linnahi aidan. Sementara kalla juga ini hentakan kepada orang yang melarang tadi, yaitu Abu Jahal. La tuti'hu ya Muhammad. Ini dia. Jangan kau turuti dia, wahai Muhammad, fitarkis sholat, untuk meninggalkan sholat. Wasbut anta ala ta'atika. Engkau tetap berada dalam ketaatanmu. Wasjud, maksudnya dum ala sujudi. Dama yadumu, fi'il amarnya dum. Dum bertahan. Biasakan. Terus langgengkan sujudmu. Wasallillah, dan sholatlah karena Allah. Waqtarib, yakni taqarrub, melakukan pendekatan diri ila rabbika, kepada Tuhanmu, bitaatihi, dengan apa? Yaitu dengan taat kepadanya. Ya, cukup Pak Jamal. Baik, terima kasih atas kajiannya pada pagi ini. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Silakan.
Ustaz, mengenai Abu Jahal itu sebenarnya Abu Jahal itu kan pinter atau memang bodoh, Ustaz? Nah, ya. Dia makan bangku sekolah atau tidak, Ustaz? Waktu itu kan belum ada Zoom Pak Jamal, belum ada majelis Al Jamal. Jadi disebut bodoh itu bodoh karena apa? Iya, dalam konsep ajaran kita, standar benar itu ngikut siapa? Ngikut Allah, tuh dia pinter. Kayak apapun pinternya tuh orang, kalau nggak taat kepada Allah, itu namanya jahil. Bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah, bukan karena nggak punya ilmu. Mereka ilmu berlayar, ilmu bertani, ilmu apalagi bahasa, jago-jago. Ilmu bahasa itu menunjukkan ketinggian logika, cara berpikir, dan kecerdasan. Tapi tetap mereka disebut jahil. Kenapa? Yang bukan Tuhan dianggap Tuhan, bodoh banget itu. Minta selamat sama batu. Ya, minta berkah sama bodoh banget. Maka disebut zaman jahiliyah. Abu Jahal gelar dari Nabi. Gelar dari Nabi. Kalau di kalangan bangsa Quraisy, dia tokoh, dia penentu, dia paling bijak, maka disebut Abul Hakam. Nggak pantas. Gitu. Mana dia letak nggak pantasnya? Tadi standar pantas tidak, standar pinter sama bodoh, yaitu keberpihakannya kepada Allah. Pada Allah nggak pernah dia kenal. Kepada kebenaran, kebenaran itu kan naluri. Nggak berpihak kepada kebenaran, bodoh. Maka tak bermaksud memuji si Rocky Gerung, itu luar biasa, dongo yang nggak pada berlaku adil. Iya, jadi demikian standarnya. Ya. Baik. Pak Edi nggak tanya Pak Edi. Pak Ini Edi, Ustadz yang nggak saya tanya. sebentar, Pak Edi Oh iya, Pak Edi. lagi mikirin masa lalu. Masa lalu nggak usah diingat-ingat. Silakan Pak Sukoco. Iya Ustadz, yang terakhir itu kan ayat salah satu dari 15 ayat sajadah itu ya. Jadi kalau kita sholat membaca itu disunatkan untuk sujud sahwi ya. Gitu ya Ustadz ya. Jadi Sujud tilawah. oh sujud tilawah. Maaf, sujud tilawah. Jadi yang ayat-ayat sajadah ini kok apa ada hubungannya dengan hikmah atau penjelasan dari surat ini sendiri, Ustaz? Kok ditutup dengan ayat sajadah? Makasih Ustaz saja. Iya, jadi hubungannya jelas sekali dalam konteks ayat ini dan terakhir. Nabi sholat dilarang. Sholat dalam Al-Quran kadang disebut rukuknya saja. Kadang disebut sujudnya saja. Lagi-lagi majaz mursal ya, alaqohnya juz'iyah. Nah ini pesan Allah terakhir setelah cerita tentang tadi dia dihalangi mau sholat, terus saja sholat. Wasjud. Tuh hubungannya. Waqtarib. Terus lakukan ketaatan. Latutehu. Jangan dengerin itu. Siapa itu? Yang nyuruh pakai masker siapa itu? Jangan dengerin gitu kurang lebih. Nah, itu hubungannya. Dalam Al-Qur'an ada 15 ya, seperti tadi disebutkan. Ayat-ayat kalau kita baca, bukan cuma kalau kita baca, kalau kita dengar, maka sunnah. Sujud namanya sujud tilawah karena bacaan.
Nah, ada 15, enggak 20. Nah, itu namanya tauqifi. Penetapan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Diketahui sekali oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ahli Al-Quran, sehingga di mushaf juga diberi tanda. Baru kemudian yang disuruh sujud, ya sepakat. Nggak ada perbedaan pendapat. Yang berbeda pendapat, sujud yaitu pada tataran pelaksanaan praktek. Yang pertama, nggak beda pendapat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa sujudnya itu syarat dan rukunnya sama dengan sholat. Alasannya karena banyak ayat menyebut sholat pakai kata-kata usjud, maksudnya sholat. Apa itu? Pertama, menutup aurat. Dalam posisi menutup aurat. Kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, suci hadas besar, hadas kecil oleh sujud. Itu syaratnya. Kita lagi tadarus, alhamdulillah sudah suci, tutup aurat, baca ayat itu. Atau ada kaset baca itu, dengar. Sujud, hadap kiblat. Baru rukunnya. Karena itu mirip sholat, bahkan identik dengan sholat, rukunnya diawali takbir. Diakhiri salam. Allah, niat tuh. Aku niat sujud tilawah karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat kedua, nggak usah pakai syarat-syarat kayak gitu. Pas dengar langsung aja sujud. Silahkan, posisi kita ada di mana. Itu. Baru kemudian ada syarat-syarat yang lain. Mendengar bacaan ayat sajadah baru sunnah sujud tilawah. Syaratnya pertama, antakunal qiraah masyru'ah. Hendaknya bacaannya itu sah. Apa maksudnya? Bacaannya sah bukan bacaan haram. Bukan bacaan makruh. Itu bacaannya sah. Kayak apa bacaan haram? Kita dengar. Ada ayat sajdah dibacakan. Tapi kita tahu. Yang baca itu lagi tadarus. Dia sebenarnya sedang hadas besar. Kok hadas besar? Dia baca Quran. Pegang itu. Dia nggak tahu. Tapi kan kita tahu. Maka nggak sunat sujud tilawah. Yang kedua, bacaan makruh. Umpamanya dalam sholat, bacaan makruh. Baca surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadinnya dibaca udah sambil ruku. Belum selesai surat, terburu-buru atau bagaimana, lakum dinukum diselesaikan saat ruku. Makruh. Kebetulan yang dibaca saat ruku, status hukumnya bacaan makruh itu ayat sajdah, jangan sejadah ya, ayat sajdah. Maka nggak sunat. Nggak sunat sujud tilawah. Syarat yang kedua yang saya ingat, kita baru sunnah sujud tilawah kalau bacaannya itu oleh satu orang. Satu ayat saja dibaca dua orang, itu nggak sunat sujud tilawah. Kayak apa ilustrasinya? Tadarus, halaqah lingkaran. Baca. Terus kata si guru, terusin si B.
Terusin si C. Kebetulan si A bacanya wasjud. Diterusin waqtarib. Tuh dibaca oleh 2 orang namanya. Yang satu baca fil ghuduwi wal asal diterusin. Tuh. Itu enggak sunat. Sujud tilawah. Baru kemudian pernah nanya-nanya dulu waktu di pesantren. Gimana kita dengar ayat, tetapi dalam keadaan tak mungkin melakukan sujud tilawah. Karena faktor tak suci, tak menghadap kiblat. Apa kata Pak Guru di pesantren itu? Tetap kita hormati itu ayat. Caranya bagaimana? Bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Ya, Ustaz. Yang Iya. kedua, ini saya bersyukur bahwa saya tidak hidup di masa waktu itu. Bujal. Karena kalau hidup di masa itu, jangan-jangan terus ikut dia, ikut memusuhi Nabi Muhammad. Sekarang aja disuruh pakai masker juga kan gitu. Ya, itu dalam hati saya bersyukur loh, kita hidup pada masa itu. Ikut arus namanya. Iya. Iya, padahal Nabi Muhammad pada waktu itu kan minoritas. Nah, gampang digencet-gencet gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah ketemu sama Pak Ustadz sama Pak Jamal. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sukoco dan lainnya yang telah memberikan pertanyaannya. Baik kepada Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:04 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan kembali nanti pukul 11 kita mencoba untuk mengikuti kajian akidah ya. Jam 11 daftar ulang gitu. Pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Ya, saya izin karena masih dalam saat berlangsungnya acara. Iya, baik Mas. Iya. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak.